Kita lanjutkan. Di sini kita akan mempelajari apa saja isi kontrak, ya. Yang pertama adalah introduction. Introduction itu berkenaan dengan pengenalan. Ini kontraknya mengenai apa saja. Kemudian yang kedua payment, yaitu pembayaran. Kalau sekiranya ada kontrak jual beli, itu berapa yang harus Anda bayarkan, misalkan. Kemudian kalau sekiranya kontraknya bentuknya cooperation, misalkan kontrak kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka cooperation-nya itu apa saja, misalkan pertukaran pelajar, misalkan program konversi, atau misalkan cooperation-nya misalkan pertukaran tenaga kerja, nah itu cooperation. Kemudian yang berikutnya reliance. Reliance ini berkenaan dengan kepercayaan. Ya. Bagaimana caranya Anda bisa mempercayai party atau pihak yang ada di dalam kontrak tersebut, ya. Kemudian term and termination. Kontrak itu biasanya ada waktunya. Misalkan kontraknya 5 tahun. Itu kapan ditetapkan, kemudian kapan pula kontrak itu berakhir. Nah, ini yang disebutkan term and termination. Kalau sekiranya ada work for hire and ownership, ini kira-kira siapakah yang memiliki, katakanlah perjanjian jual beli, maka akan ada perubahan kepemilikan. Misalkan yang semula mobil ini milik A, maka setelah perjanjian itu milik B. Atau bagaimana perjanjian hire, yaitu penyewaan tenaga kerja, ya. Kemudian yang 7 itu ada yang namanya warranty and claimer. Warranty itu apa? Jaminan. Jaminannya apa? Nah, kalau sekiranya perjanjian kerjasama atau perjanjian hutang, maka biasanya orang memberikan jaminan. Jaminannya apa? Kemudian ada yang disebutkan disclaimer. Disclaimer ini adalah penolakan. Ya, misalkan biasanya kalau ada perjanjian, itu di bawah itu ada tulisan disclaimer, kecuali orang yang dengan kriteria berikut ini. Ya, misalkan perjanjian asuransi, ya, biasanya ada yang di bawah disclaimer, ya, kecuali dengan orang-orang yang kriteria berikutnya. Kemudian indemnification. Indemnification ini berkenaan dengan penggantian rugi. Indemnification. Kapan? Bagaimana mekanisme penggantian kerugiannya? Kemudian yang berikutnya limitation of liability, ya, batasan dari kewajiban, ya. Kira-kira kewajiban kedua belah pihak itu apa saja, kemudian batasannya seperti apa. Kemudian relation of parties, ya, hubungan antara dua pihak. Biasanya pada saat perjanjian itu ada yang namanya relation of parties, jadi hubungan antara kedua belah pihak, atau ada pihak penjual, misalkan ada pihak pembeli. Kemudian employee solicitation. Solicitation itu artinya adalah permohonan, ya. Misalkan perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja, maka di situ ada istilah employee solicitation. Jadi pemohon orang yang ingin bekerja di perusahaan tersebut, ya. Kemudian miscellaneous provision. Miscellaneous provision itu adalah ketentuan tambahan, ya. Segala hal berkenaan dengan tambahan tersebut. Kemudian ada penandatanganan, ya. Makanya setiap kontrak itu harus ada penandatanganan. Makanya di Indonesia kontrak itu biasanya pakai materai, ya. Kemudian ada addendum. Addendum di sini berarti service. Kalau sekiranya ada perjanjian
service ya, perjanjian jasa, kira-kira apa saja yang ditawarkan. Misalkan kontrak konsultan memiliki kontrak dengan satu perusahaan, maka perjanjian jasanya apa saja yang diberikan. Kemudian di kontrak juga ada yang namanya payment schedule, ya, jadwal pembayaran. Kemudian ada late payment charge. Nah, bagaimana kalau sekiranya pembayarannya terlambat? Kira-kira resikonya apa? Apakah dikenakan denda atau tidak? Nah, di sini ada contoh perjanjian induk kerjasama. Nah, ini contoh perjanjian ya. Antara PT Pupuk Sriwijaya dengan Institut Pertanian Bandung misalkan. Nah, biasanya di dalam kontrak ini ada dua party, ada dua pihak yang melakukan persetujuan, yaitu antara Pupuk Sriwijaya Raya dengan Institut Pertanian Bandung misalkan. Berarti ada dua pihak. Nah, untuk surat resmi biasanya ada nomornya. Nah, kemudian di situ ditetapkan tanggal, ya. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Maret kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini ada dua pihak. Ada pihak yang mewakili PT Pupuk Sriwijaya Raya, ada pihak yang mewakili Institut Pertanian Bandung misalkan. Ya, ada dua pihak. Jadi ini yang atas ini namanya pihak pertama, yang bawah ini adalah pihak kedua. Pihak inilah yang disebut sebagai party. Makanya ada di sini ada two party. Nah, apa saja yang perlu dituliskan? Yang perlu dituliskan adalah ini posisinya apa, direktur utama, kemudian alamatnya di mana, ya, dan ditetapkan sebagai pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua. Kemudian dalam rangka apa keduanya bekerja sama? Nah, di sini kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada bahwa dalam kerangka peningkatan pengetahuan, wawasan, keterampilan maupun pemecahan masalah. Nah, ini adalah kerjasamanya dalam hal apa? Makanya di dalam kontrak di sini ada introduction. Nah, di situ itulah introduction-nya. Kemudian tadi kan ada dua pihak. Nah, di situ siapakah yang melakukan cooperation? Nah, tadi yang melakukan cooperation siapa? PT Pupuk Sriwijaya Raya dengan Institut Pertanian Bandung misalkan. Nah, kemudian bagaimana term and termination? Nah, ditentukannya kapan term? Tadi kan ada termnya ya. Ditentukannya pada tanggal berapa tuh? Pada tanggal 10 Maret 2005 misalkan. Nah, ini. Kemudian di situ ada pihak, yang pihaknya itu ada dua tadi, ya, yaitu Sriwijaya Raya dan IPB. Nah, kemudian ditentukan juga bahwa IPB sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia misalkan mempunyai sumber daya yang mampu memberikan bantuan terhadap pemecahan masalah, misalkan bahwa PT Pusri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menerangkan terlebih dahulu apa isi perjanjian tersebut. Nah, biasanya di dalam perjanjian di Indonesia itu ada yang disebutkan pasal. Kalau di Filipina dikenakan ada yang namanya artikel. Ya, artikel 1, artikel 2. Nah, di Indonesia biasanya ada yang disebut dengan ruang lingkup. Apa itu ruang lingkup? Ya, pihak pertama dan pihak kedua bersedia bekerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Nah, ini kan kerjasamanya dalam bentuk ini. Makanya di dalam surat perjanjian harus ada yang namanya cooperation. Cooperation-nya itu dalam bentuk apa? Gitu ya. Kemudian di sini ada ketentuan relation of parties. Hubungannya apa antara kedua belah pihak? Makanya parties itu adalah pihak, ya. Nah, kemudian pelaksanaan kerjasama. Nah, cooperation-nya apa saja? Nah, untuk pelaksanaan tiap bidang. Nah, ini pasal 2. Pelaksanaan kerjasama, misalkan. Untuk pelaksanaan tiap bidang kerjasama dimaksud pada pasal 1 di atas. Ya, semua pihak akan membuat dan menandatangani suatu perjanjian pelaksanaan kerja sama. Ini contoh saja ya. Nah, ini kerjasamanya apa? Kemudian, di dalam perjanjian
Misalkan ada biaya pelaksanaan kerjasama. Ya, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama akan ditentukan dan diatur lanjut dalam perjanjian pelaksanaan masing-masing bidang. Nah, makanya di sini ada tentukan payment, ya. Nah, paymentnya juga harus ditentukan. Kemudian ada yang namanya perselesaian perselisihan. Nah, bagaimana perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan ini? Biasanya kalau di Indonesia diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, makanya di dalam perjanjian itu ada yang namanya istilahnya reliance. Reliance itu kepercayaan, bagaimana hubungan kepercayaan antara kita dengan party kita, ya, dengan pihak yang melakukan kerjasama. Kemudian, oh ya, di sini ada yang disebut dengan service, ya, service. Ya, service itu berarti jasanya apa? Nah, di sini kan Institut Pertanian Bandung ceritanya memberikan jasa. Jasanya itu di sini dijelaskan, ya, yaitu apa saja? Pelatihan, penelitian, pengembangan. Nah, itu kan bentuk servisnya apa saja yang akan diberikan. Kemudian jangka waktu pelaksanaan. Nah, di sini surat perjanjian pelaksanaan ini berlaku selama 1 tahun. Makanya di sini perlu ada yang disebutkan term and termination. Berarti kalau misalkan sudah lewat dari 1 tahun, berarti harus membuat perjanjian baru. Gitu, misalkan. Itu harus ada term and termination-nya. Kemudian apalagi? Kemudian di sini ada penutup. Dan yang terpenting adalah tanda tangan. Di sini tanda tangan. Ya. Nah, makanya di dalam surat perjanjian itu ada yang namanya signature. Ya, signature. Nah, tergantung jenis perjanjiannya itu apa. Ya, di sini penandatanganan kerjasama. Nah, inilah berkenaan dengan kontrak atau surat perjanjian antara kedua belah pihak. Gitu.